Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ilahi anta maksudi wa ridha maqlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Ilahi anta maksudi wa ridha maqlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Ilahi anta maksudi wa ridha maqlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Ilahi anta maksudi wa ridha maqlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma sholli ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma sholli ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma sholli ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma sholli ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana wa bikum fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dengan asma Allah yang maha pengasih maha penyayang, puja puji bagi Allah pembina semesta alam. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta aulia Allah dan para pengikut beliau dari dahulu sampai sekarang dan pada masa yang akan datang. Maka ini sekelumit manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani, semoga dengan diperingati dan dibacakan manaqib ini, yakni riwayat serta sejarah perjuangan Syekh Abdul Qadir Jailani, senantiasa Allah Ta'ala melimpahkan karunia kepada kita sekalian, terutama kepada Syaikhul Hajat keselamatan dan keberkahannya. Semoga dimudahkan rezeki yang halal dan senantiasa kita dijauhkan dari malapetaka, mara bahaya, dan selalu dilimpahi keselamatan, kesejahteraan dalam keridhaan Allah yang Maha Esa. Semoga Allah menerima segala niat dan maksud kita. Semoga dimudahkan urusan kita, baik yang berhubungan dengan dunia dan akhirat. Amin 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 ya rabbal alamin. Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani diantaranya: Manqabah ke-8, berlaku benar dan jujur adalah pandangan hidup Syekh Abdul Qadir. Diriwayatkan Syekh Abdul Qadir ditanya oleh seorang ikhwan, apakah pedoman dalam pandangan hidup beramal? Bagiku wajib benar pantang untuk berdusta. Diriwayatkan pada waktu Syekh menginjak usia muda, beliau berusia 18 tahun. Pada suatu hari, yaitu hari Arafah bagi kaum muslimin yang naik haji atau sehari sebelum Idul Adha, beliau pergi ke padang rumput mengembalakan seekor unta. Di tengah perjalanan, unta tersebut menoleh ke belakang dan berkata kepada beliau bahwa bukan beginilah tujuan hidup Syekh dilahirkan ke dunia ini. Peristiwa itu mengejutkan Syekh dan beliau kembali pulang. Sekembali di rumahnya, beliau naik ke atap rumahnya dan dengan mata batinnya beliau melihat suatu majelis yang amat besar di Arafah. Setelah itu Syekh memohon kepada ibunya agar ibunya suka
membaktikan dirinya kepada Allah serta mengirimkannya untuk pergi ke Baghdad untuk meneruskan pelajarannya. Seperti telah diketahui oleh umum, pada waktu itu Baghdadlah sebagai pusat kota ilmu yang terkenal oleh seluruh kaum muslimin dan didatangi oleh para pemuda, para siswa dari seluruh penjuru dunia Islam. Syekh Abdul Qadir berkeinginan keras untuk menambah ilmu dan meningkatkan kerohaniannya dalam bergaul dengan para wali lainnya beserta orang-orang suci di Baghdad. Kecintaan ibunya, rumah dan tempat kelahirannya, perjalanan yang sukar dan berbahaya serta jauh, lagi pula akan berdiam di suatu tempat di mana tidak ada teman dan sanak famili. Itu semua bagi saya tidak menjadikan halangan atau mengurungkan niatnya untuk mencari tambahan ilmunya. Ketika ibunya mendengar permohonan putranya itu, maka keluarlah air matanya, mengingat dia sudah tua dan suaminya ayah Syekh Abdul Qadir telah lama meninggal dunia. Maka timbullah pertanyaan dalam hatinya, apakah dia akan dapat bertemu kembali dengan putranya yang ia cintai, yang ia didik dengan kasih dusta itu. Akan tetapi karena ibunya itu adalah seorang wanita yang bersih hati dan selalu taat kepada Allah SWT, maka dia tidak menghalangi kehendak putranya untuk berbakti kepada Allah dengan kebaktian yang sebesar-besarnya. Setelah ibunya menyetujui permohonan tadi dan mengizinkan untuk berangkat ke Baghdad, maka segala sesuatu dipersiapkan. Uang bekal 40 keping dinar oleh ibunya dimasukkan ke dalam baju putranya persis di bawah ketiaknya, lalu dijahit agar tidak mudah hilang atau dicuri. Uang itu adalah warisan dari almarhum ayahnya, dimaksudkan untuk menghadapi masa-masa sulit. Kemudian Syekh Abdul Qadir mengagungkan diri pada suatu kafilah yang akan berangkat ke Baghdad. Sebelum berpisah, ibunya meminta suatu janji dari putranya agar jangan berdusta dalam segala keadaan bagaimanapun juga. Walaupun ibunya telah tahu benar putranya itu sejak kecil tidak pernah berdusta. Janji itu dipersembahkan kepada ibunya, dan Syekh berjanji untuk senantiasa menjamkan pesan tersebut. Kemudian berpisahlah ibu dengan anak tersebut. Kedua-duanya berpisah dengan hati yang amat berat. Setelah beberapa hari, kafilah berangkat dan Syekh Abdul Qadir turut pula di dalamnya, berjalan dengan selamat. Maka tatkala kafilah itu hampir memasuki kota Baghdad, di suatu tempat Hamdan namanya, tiba-tiba datang segerombolan perampok. 60 orang penyamun berkuda merampok kafilah itu habis-habisan. Semua perampok tadi tidak ada yang memperdulikan, menganiaya atau bersikap bengis kepada Syekh Abdul Qadir karena beliau tampak begitu sederhana dan miskin. Mereka berprasangka bahwa pemuda itu tidak mempunyai apa-apa. Kemudian ada salah seorang penyamun datang bertanya kepadanya, apa yang dia punya? Dijawabnya bahwa dia mempunyai 40 keping dinar dijahit di dalam bajunya. Penyamun tadi lalu lapor kepada pemimpinnya apa yang telah ia dengar dari pemuda itu. Lalu diperintahkan kepala penyamun tadi supaya pemuda itu dihadapkan kepadanya. Setelah Syekh menghadap dan ditanya oleh kepala perampok itu, apakah benar apa yang telah dikatakan tadi? Dijawablah Syekh bahwa benar apa yang telah diucapkan tadi. Sang kepala penyamun lalu menyuruh mengiris jahitan bajunya, dan setelah jahitan baju itu tersayat, maka keluarlah kepingan 40 dinar.
Melihat uang itu hati penyamun tidak menjadi sukacita, tetapi terpesona sejenak. Kemudian menanyakan lagi kepada Syekh Abdul Qadir apa sebabnya dia berkata sebenarnya. Dijawab oleh Syekh Abdul Qadir dengan tenang bahwa beliau berjanji kepada ibunya tak akan berkata bohong pada siapapun dan dalam keadaan bagaimanapun juga. Ditambahkannya jika ia bohong maka tidak akan bermakna upayanya dalam menimba ilmu agama. Mendengar jawaban itu, kepala perampok tadi bercucuranlah air matanya dan menangis terseduh-seduh. Karena ia merasa dalam hati kecilnya bahwa ia selama hidupnya terus-menerus telah melanggar perintah Tuhannya. Sedang seorang pemuda ini tidak berani melanggar janji terhadap ibunya. Lalu sang kepala perampok jatuh terduduk di kaki Syekh Abdul Qadir dan menyesali dosa yang pernah dilakukannya. Dia berjanji dengan sungguh-sungguh akan berhenti dari pekerjaan merampok yang diakuinya sendiri sebagai perbuatan yang hina dan jahat. Kemudian kepala perampok tadi dengan anak buahnya mengembalikan semua barang-barang kepada rombongan kafilah. Perjalanan dilanjutkan dengan selamat sampai ke Baghdad. Anak buah perampok seluruhnya mengikuti jejak langkah pemimpinnya. Kembalilah mereka ke dalam masyarakat biasa mencari nafkah dengan halal dan jujur. Diriwayatkan kepala perampok itu menjadi murid pertamanya. Kesimpulan dari ini, barang siapa ingin menuntut ilmu, maka dia harus taat pada siapapun, baik pada gurunya, terutama guru yang mengajarnya. Karena yang diperintah itu hablum minallah hablum minas, bukan hanya satu. Meskipun kita di pondok itu tuh yang diperintah, walaupun di pondok itu tempatnya ilmu, bahkan di hadis Rasulullah mengatakan tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, itu diwajibkan menuntut ilmu bagi setiap muslim laki-laki maupun perempuan. Nah, jadi walaupun di pondok itu diperintah untuk menuntut ilmu, maka sebaiknya niat pondok itu mengabdikan diri terhadap sang pencipta alam. Ini Allah SWT. Meskipun kita tidak pernah ranking, tapi dengan hikmat bil barokah bil karomati, insya Allah kita menjadi orang baik, bisa bermanfaat walaupun kita tidak pernah ranking. Karena orang menjadi orang yang lebih baik itu bukan dinilai dari ranking berapa dan hafal berapa, kita tidak harus menghafal tapi memahami. Karena orang yang akhlaknya baik bukan hanya menghafal tapi juga memahami juga bisa. Tapi tempatnya rahmatullah itu di kolbu, bukan di otak. Oleh sebab itu dalam ajaran, karena sebab itu yang dibawa Rasulullah itu 3, Islam, iman, ihsan. Sedangkan yang dipandang Allah Ta'ala itu kolbu, bukan pikiran, bukan fisik, kolbu. Oleh sebab itu di dalam ajaran tasawuf itu diajarkan dzikir kolbu yang disebut dengan dzikir khafi. Walaupun di Thariqah Qadiriyah seperti ini ada dzikir jahar dan dzikir khafi. Thariqah Qadiriyah seperti ini adalah gabungan antara Thariqahnya Syekh Abdul Qadir Jailani dan Thariqahnya Syekh Muhyiddin Naqsabandi, bisa bukan satu. Nah, di sini dikatakan bahwa jujur itu kunci kesuksesan seseorang dalam menuntut ilmu dan apapun iman. Nah, di sini dikatakan bahwa
di sini dikatakan bahwa kepala perampok itu menjadi sadar karena melihat si Abdul Qadir itu tidak berani berdusta pada ibunya, sedangkan perampok ini pernah berdusta terhadap Tuhannya, sehingga dia sadar. Dan di sini dikatakan bahwa kepala perampok itu menjadi murid pertamanya, diriwayatkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Hanya ini yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan, semata-mata atas kehilapan saya, atas kelemahan saya. Apabila ada benarnya, semata-mata hanya ridha Allah SWT, hanya rahmatullah ta'ala, karena kita hanya orang yang lemah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala nabi nasi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma sholli ala nabi nasi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma sholli ala nabi nasi Muhammadin wa ala alihi sallim tasliman. Allahumma sholli ala nabi nasi Muhammadin wa ala alihi sallim tasliman. Wa bismillahir rahmanir rahim. Wa karamati sayyidil qadir jilani wa karamati sayyidil Muhammad wa karamati sayyidil fatihil fina wa karamati sayyidina hulil bangkalan wa bi barakati wal hikmat wa bi barakati wa bil karamati wa umul Quran bismil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.